bisa hibernasi nyampe 3 tahun loh. Buset, di dalam dia lagi ngapain ya, lama bener. Hai semua, terima kasih udah ngeklik video ini. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tentang cara-cara unik hewan berhibernasi. Jadi sebenarnya hibernasi itu apa sih? Apa cuma tidur-tiduran doang gak ngelakuin apa-apa? Itu mah lu yang gak ada kerjaan. Umumnya hewan akan berhibernasi demi mempertahankan kelangsungan hidupnya nih dari kondisi ekstrim. Kayak faktor cuaca, misalnya musim dingin yang sangat dingin, atau bisa juga karena kelangkaan makanan. Kalau di musim dingin susah makanan kan? Nah, kita bisa tuh coba metodenya kalau lagi tanggal tua, kan lumayan hemat juga. Nah, respon terhadap kelangkaan makanan inilah yang mendorong mereka untuk melakukan hibernasi. Karena makanan hewan kan khusus. Ada yang sukanya cuma makan ikan, ada yang sukanya cuma makan buah-buahan. Dimana di suatu waktu tertentu makanan-makanan itu tuh kan sulit ditemui. Nggak lucu juga kan kalau misalnya beruangnya turun gunung terus beli nasi padang. Terus si beruangnya heran, kenapa manusia nggak ikut hibernasi? Si beruang nggak tahu aja kalau cara bertahan hidup kita itu adalah mengkombinasikan antara mie instan dan nasi menjadi tenaga yang cukup untuk menjalani hari-hari sampai gajian. Umumnya cara hibernasi itu ya kayak tidur panjang, tapi bukan sembarang tidur. Soalnya suhu tubuh dekat jantung dan fungsi organ yang lain akan mengalami penurunan yang drastis. Sehingga hewan-hewan itu kelihatan kayak udah mati. Nah, ada loh hewan yang berhibernasi dengan waktu yang cukup lama karena beberapa faktor. Dan hari ini aku udah ngerangkumin 3 hewan yang berhibernasi dengan waktu yang sangat lama. Ya udah, kita mulai aja ke videonya. Yang pertama ada lebah. Nah, lebah ini juga melakukan hibernasi loh. Tapi nggak semua lebah melakukan hibernasi. Yang mau aku omongin ini adalah ratu lebah. Biasanya waktu pas musim dingin, lebah-lebah pekerja dan lebah-lebah jantan bakalan mati nih, ninggalin si ratunya sendirian. Nah, si ratu ini bakalan nyari tempat yang aman dan cocok nih buat dia melakukan hibernasi. Dan ratu lebah ini bisa hibernasi selama 9 bulan loh. Sampai musim dingin berakhir dan suhu kembali hangat. Nah, disitulah mereka mulai sibuk lagi nih ngebangun sarang buat koloni barunya. Semudah itu ya ngelupain koloni lama yang udah menemani pahit dan manisnya kehidupan sampai pada pindah alam pula. Ratunya bener-bener definisi cepat move on. Oke, yang kedua. Yang kedua ada marmut. Nah, biasanya kerabatnya tikus ini hidup di pegunungan Alpen dan Rocky. Atau ada nggak yang tinggal di rumah kalian? Ya, intinya marmut ini adalah spesies Marmota flaviventris. Atau kita sebut aja marmut perut kuning lah ya. Kenapa perut kuning? Ya, gara-gara perutnya kuning. Tapi ada juga sih spesies yang lain. Biasanya marmut-marmut ini bakalan berhibernasi nyampe 8 bulan loh. Wih, lama bener. Tapi tergantung situasi dan kondisi. Kalau misalnya ada barang diskonan, ya nggak tahu juga sih. Mungkin dia bakalan bangun. Kayak marmut ini bakalan cuma narik napas 2-3 kali aja per menit. Waduh, kok bisa? Bisa lah, kan paru-parunya sehat. Nggak kayak kamu-kamu yang kebanyakan nyebat. Nah, ya udah next, yang ketiga. Nah, yang ketiga ini ada siput. Hewan peliharaan si SpongeBob ini bisa hibernasi juga loh, jangan salah. Kenapa dia hibernasi? Nah, siput ini kan hidup di lingkungan yang lembab. Terus kalau misalnya tiba-tiba lingkungan tidak bersahabat dengan siput, coba kita tanya pada rumput yang bergoyang. Maksudnya siput bakalan berhibernasi dengan cara masuk ke dalam cangkangnya. Terus lubangnya ditutup lendir, udah kayak lockdown aja nih. Dan gak main-main, siput ini bisa hibernasi nyampe 3 tahun loh. Buset, di dalam dia lagi ngapain ya, lama bener. Jangan-jangan itu cuma alibi aja. Padahal di dalam cangkangnya ada perpustakaan dan pusat perbelanjaan. Tapi ini beneran loh, mereka melakukan itu sampai kondisi lingkungan kembali bersahabat dengan siput-siput. Oke guys, itulah pembahasan hari ini tentang 3 hewan dengan hibernasi terlama. Ya, jadi kesimpulannya jangan ganggu hewan-hewan yang sedang berhibernasi. Karena kalau misalnya Anda yang hibernasi, Anda juga nggak akan mau diganggu kan? Loh, kok jadi marah-marah? Apalagi pas ngeganggu cuma nanya kapan nikah. Allah. Oke, sekali lagi makasih yang udah nonton sampai akhir. Dan maaf kalau misalnya ada salah informasi ya. Dan see you in the next video. Bye-bye.